Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Denny Kurniawan. Masih di channelnya Denny Majid Channel teman-teman. Kali ini di sore yang cerah tapi agak mendung-mendung dikit. Saya lagi berada di tempat minggu. Ini lagi di sekolahan ya teman-teman. Ini lagi nunggu anak sekolah. Ini dikit lagi pulang jam 3, setengah 4-an lah pulang. Aktivitas saya, pekerjaan saya setiap hari seharinya kayak gini ya teman-teman. Di kali ini ya kita mau ngalor ngidul lagi nih teman-teman. Sambil menunggulah nyari kesibukan, nyari ke ini sambil nunggu waktu. Ini kita masih ngomongin masalah asam lambung aja. Dan di sore ini semoga teman-teman masih diberikan kesehatan ya, dan diberikan kesembuhan pula buat teman-teman, supaya teman-teman tetap bersabar bagi yang sedang mengalami penyakit asam lambung transiensi psikosomatik ini. Dan buat teman-teman juga semoga diberi kesabaran juga untuk menunggu kesembuhan ya teman-teman ya, yang lagi sedang mengalami asam lambung ini. Memang butuh waktu lama, butuh waktu kesabaran ya teman-teman, karena asam lambung ini tidak mudah. Sebenarnya penyakitnya sedikit, karena untuk menyembuhkannya itu tidak segampang membalikkan telapak tangan dan segampang yang kita bicarakan bagi orang yang sudah sembuh ya teman-teman. Kayak saya ini, kalau ngomongin sih masalah gampang, minum ini istirahat, tenang ya, emang kayak gitu. Itu untuk mengalami kesembuhan ya, tapi untuk yang belum tahu kan emang susah teman-teman ya. Susahnya kenapa? Karena belum memahami dan belum merasakan yang hebat lah seperti saya ini ya teman-teman. Kalau teman-teman yang udah merasakan sampai hebat, sampai semuanya udah dialami, sampai pokoknya down, sampai udah menyerah lah gitu kayak saya ini, mungkin teman-teman nanti baru bisa mengangsur-angsur untuk kesembuhan ini. Iya, seperti yang saya alami dulu gitu. Saya itu nggak mudah sembuh seperti saya sekarang ini. Sekarang aja saya udah bisa tersenyum segala-galanya. Coba dulu walaupun saya pernah lihat videonya juga, paling cuma saya lihat-lihat aja, saya nggak pahamin, saya kurang cermatin ya. Makanya saya lama dulu mengalami penyakit asam lambung ini, nggak sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Saya mengalami penyakit ini ya sampai 3 tahun, karena ya saya itu dulu nggak mempelajarinya masalah penyakit ini. Cuman yang saya pikirkan ya cuman minum obat. Saya pikir kayak penyakit biasa ya, cuma minum obat sembuh gitu aja. Tapi ternyata ya nggak kayak gitu. Macam-macam obat saya udah minum, macam-macam herbal saya udah minum, kayak macam-macam kayak herbal jahe, kunyit, temulawak, itu saya udah coba semua teman-teman. Yang katanya pakai daun ini, daun sembung lah, daun itu udah saya coba. Karena kita belum menyimak, kita belum pelajarin, dan kita belum cermatin masalah penyakit ini ya, belum dikasih kesembuhan ya. Ya itu yang selama saya alami itu, saya dulu sangat tersiksa yang saya alami ya. Itu kalau datangnya itu nggak kenal waktu, nggak kenal di mana-mana gitu ya teman-teman. Itu sangat yang saya alami itu. Kalau datang sensasinya itu, kalau yang namanya datang itu rasanya pengen mati pokoknya. Pokoknya pikirannya pokoknya itu bakalan hari ini kita bakalan mati lah pokoknya.
yang saya rasakan ya teman-teman. Seperti ya semua yang saya alami udah banyak semuanya, sensasi-sensasi yang nyeri lambung ini ya, panas dada, perut kembung, mual, seperti panas dingin, hidung dikata panas dingin tapi nggak panas, dibilang terus yang batuk pilek, yang pusing kepala, keliengan, yang kepala berat, kepala kaku, dada cekot-cekot, pokoknya cekit-cekit lah di dada yang sebelah kiri, sebelah kanan, tak pindah lagi, tak sampai ke belakang, sampai nusuk ke belakang. Itu yang saya rasakan. Aduh, itu waktu itu belum tahu saya masalah penyakit ini, cara mengobatinya teman-teman belum tahu. Yang saya tahu ya kalau saya lagi kayak gitu paling saya cari obat, untuk obat seperti yang obat-obat dijual di dokter, saya bosan ke dokter, saya beli di apotek, saya beli bawa contohnya itu yang namanya obat-obatan itu yang namanya Supradol, Omeprazol, yang antasida, yang kayak gitu tuh udah saya minum semua ya, tapi ya cuma sesaat aja, nggak ada untuk penyembuhan. Dan seperti kayak herbal, jamu-jamu herbal saya udah minum juga, kayak jahe, kunyit temulawak, itu yang namanya kunyit temulawak itu udah nggak ada rasanya tuh di lidah saya makan itu udah kayak seperti makan nasi aja. Apabila lambung saya itu lagi sedang kembung atau lagi sedang sakit, itu kayaknya gimana tuh, ditekan di ulu hati itu sakit, itu saya minumin makan kunyit itu, saya nggak parut lagi yang namanya kunyit itu, cukup ya saya kupas, bersih, cuci, langsung saya kunyah makan gitu aja. Itu setiap hari teman-teman, sampai ada yang bilang, teman saya bilang makan kunyit itu kayak makan nasi, sampai lidah itu kuning, apa enggak bahaya katanya gitu. Saya juga belum tahu efeknya. Itu kan sedang kunyit aja yang namanya di tangan, kalau warnanya kuning itu kan susah hilangnya, apa gimana kalau di dalam kita, di dalam tubuh kita ya. Saya juga belum tahu, cuman katanya obat buat hilangin lambung ya, saya makan kunyit, minum gitu. Kadang saya parut, saya ambil 1 sendok, saya makan, saya minum pakai air gitu terus. Tapi ya sembuh ya enakan, tapi ya nggak ada kunjung sembuhnya. Besok gitu lagi, entar malam gitu lagi, jangka 2 jam begitu lagi, capek. Kayak saya rasakan kayak gitu terus sampai saatnya waktu itu saya sampai aduh kayaknya pengen menyerah, kayaknya ini kita pengen menyerah, biar udah pasrah, pengen mati, tapi ya nggak bisa mati juga. Jadi kalau saya udah menyerahkan diri lah, pokoknya saya sampai pokoknya udah angkat tangan lah, berkata udah nggak sanggup inilah kehidupan lagi. Saya sampai minta maaf sama orang tua, sama saudara, sampai sama istri, pada nangis semua. Istri saya, orang tua saya pada nangis, katanya kenapa, padahal tadi nggak ngapa-ngapa, tiba-tiba kok ya kayak gitu. Saya rasakan itu juga, saya udah badan terasa lemes, kayaknya nggak ada gairah hidup juga, udah kayaknya nggak ada semangat gizinya gitu, kayaknya nggak ada ya teman-teman. Itu lemes, perasaan itu, kebayangan pikiran saya tuh mau mati gitu aja. Karena itu saya udah punya sakit parah lah, sebenarnya gitulah, sakit udah sekarat pokoknya, bakalan saya mati gitu, saya udah nyerah gitu. Tapi sehari 2 hari ya nggak mati-mati, nggak meninggal, masih ada aja, masih sehat lagi. Bukannya sehat, maksudnya masih kuat lagi. Dimakanin ya makan juga nggak banyak, makan sedikit, makan banyak sakit, makan sedikit aja sakit juga, nggak dimakanin juga sakit. Waduh, pokoknya macem-macem racain. Pokoknya selama 3 tahun yang saya alami kayak gitu terus teman-teman, nggak ada habis-habisnya.
selama saya belum tahu caranya. Akhirnya suatu saat waktu itu saya ikutin ada satu video di YouTube di HP saya lihat cara pengobatan tidak memerlukan obat, tanpa herbal, tanpa obat kita bisa sembuh. Saya tadinya tidak yakin teman-teman, dia yang namanya orang sakit nggak minum obat maka bisa sembuh, ya kan. Orang yang sakit di rumah sakit aja itu minum obat kok yang baru bisa sembuh gitu. Ternyata ya saya ikutin lama-lama kok. Tadinya saya abaikan aja, saya tonton biasa aja nih. Nah gitu, nggak, kayaknya saya kurang menarik teman-teman awalnya. Nah saya ikutin, saya liatin video 1, kedua, ketiga salahnya. Nah lama-lama kok kayaknya kena gitu di hati saya teman-teman. Nah di situ saya mulai termatin tuh, apa bener ini penyakit ini tanpa obat, tanpa herbal itu bisa sembuh gitu, hanya pakai air putih hangat. Oh saya ikutin, ternyata dia bilang bagaimana caranya. Saya ikutin, saya amatin, saya pelajarin terus sampai cara-caranya bagaimana, pemikirannya, 3P nya. Kalau 3P nya tuh saya udah jaga lebih dari lama, tapi saya emang membandel. 3P nya udah dijaga pokoknya, tapi saya tetap sembarangan makan apa aja karena belum ada kesembuhan. Saya udah makan apa aja tetap saya jaga P, ya percuma ya 3P nya sia-sia. Nah waktu itu ya saya mulai tuh saya pahamin di video itu, di HP saya di YouTube itu saya ikutin. Saya tetap jaga 3P saya, pola makannya, pola minumnya, pola hidupnya, pola olahraganya tuh saya ikutin. Kita harus banyak, setiap hari itu harus keluar rumah, kita harus pagi itu kita harus olahraga teman-teman. Dan makannya itu harus kita makan harus sebanyak mungkin. Maksudnya bukan makannya banyak, bukan, makannya itu ya kita 2 jam sekali kita harus makan, walaupun sesuap 2 suap selesai, nanti 1 jam 2 jam kita makan lagi sedikit-sedikit. Yang penting kita nggak makan pantangan, kita jauhin makanan pantangan dulu teman-teman. Dan minumnya juga kita nggak boleh sembarangan juga, harus kita minumnya ya kita hindarin kayak macam kopi, susu, coklat, itu minuman yang bersoda, apalagi alkohol itu kita hindarin teman-teman. Apalagi minuman yang macam yang berwarna, yang es itulah, yang dingin itu kita hindarin. Cuaca dingin juga kita hindarin dulu teman-teman. Waktu itu juga mandi, saya selalu mandi pakai air hangat. Kalau misalnya nggak air hangat, saya mandinya tuh siang, jam 10 siang saya tuh baru mandi. Kalau sudah panas, kalau macam kayak cuacanya hujan itu saya nggak mandi teman-teman, karena di cuaca dingin atau waktu hujan itu asam lambung itu mulai merajalela, mulai inilah di tubuh kita, mulai kelayaban lah, langsung datang sensasinya. Dan akhirnya saya pelajarin itu semuanya, makanya, dan saya tetap minum air putih hangat itu sebanyak-banyaknya lah. Air putih paling sedikit katanya 8 gelas 1 hari. Dan pola tidurnya juga 8 jam dalam 1 malam. Kita tidurnya juga nggak asal tidur biasa, saya tidur tengkurap atau gimana, itu juga saya tidurnya setengah berbaring ya teman-teman. Saya pakai bantal 4-5 bantal itu di belakang saya jadi piring saya tuh nggak naik ke atas gitu, nggak sejajar kita teman-teman. Yang saya jalanin kayak gitu. Untuk itu saya tidur pakai itu lama juga, itu cukup 3 bulanan lah pakai bantal tinggi. Jadi saya setengah berbaring itu, setengah duduk tidurnya. Saya minum air putih hangat setiap pagi, saya paksain. Kalau masih cuaca dingin itu saya keluar rumah, nggak olahraga ya, namanya olahraga, tapi nggak
nggak olahraga kayak angkat besi atau angkat berat gitu, cukup jalan aja teman-teman, jalan sampai berapa meter lah, paling muter sekali seputaran udah cukup. Yang penting saya rutin setiap hari saya lakuin. Makan saya juga 2 jam sekali saya makan, itu saya makan itu sehari bisa 5 atau 6 kali makan teman-teman. Itu waktu dulu waktu saya masih ngalamin, tapi selama saya sembuh ini saya udah normal lagi, makanya udah kembali lagi 3 kali, makanya kadang-kadang 2 kali teman-teman. Yang penting makannya udah banyak, makan sekali makannya udah makan normal, udah orang normal biasa makannya, itu yang saya rasain. Tapi yang namanya minum saya tetap minum air putih hangat, air putih biasa, nggak nyoba-coba es, minum air es itu, minum yang soda nggak pernah saya coba teman-teman. Kalau minum air es saya pernah coba dingin tapi nggak banyak, cepet banget sensasinya langsung datang. Makanya tetap bisa jaga, paling minum air teh hangat atau air putih hangat, air biasa lah, nggak minum yang berwarna-warna gitu kayak minuman kaleng, minuman manis-manis itu enggak. Kalau minuman gitu cepet banget datangnya sensasinya. Akhirnya saya berangsur terus, saya ikutin, saya cermatin. Itu dalam jangka 3 bulan itu saya ada peningkatan teman-teman. Itu peningkatan itu drastis, kayak cepet gitu teman-teman. Saya itu udah rasa nggak ada takut lagi, karena pikiran saya sudah jaga, udah saya ikutin, saya udah jaga pikiran saya keluar rumah itu. Yang dulunya kalau saya keluar nih rumah pakai motor itu sedikit aja, nggak jauh-jauh lah, itu rasa takut jatuh, rasa takut pingsan tuh, pala udah keliengan, sempoyongan kayaknya, udah aduh yang macem-macem lah di pikiran saya. Tapi dalam waktu itu jangka 3 bulan itu saya udah yang gitu-gitu udah mulai menghilang gitu sedikit-sedikit teman-teman. Udah bisa jalan, ngantar istri ke pasar, ngantar anak sekolah, itu udah bisa teman-teman, yang saya rasakan selama 3 bulan itu. Nah kayaknya ini video ini penyembuhan saya ini cocok untuk saya. Nah saya ikutin terus, saya minum tiap hari itu. Saya setiap hari pokoknya minumnya air hangat, tapi nggak panas, hangat, pokoknya saya minum air hangat kalau di rumah teman-teman. Dan enak teman-teman, itu dada saya tuh yang biasanya dulu panas, sering sakit, itu yang saya rasakan itu dada saya sering sakit kiri, yang saya pikir itu penyakit jantung atau penyakit apa ya, paru-paru, saya rasakan itu alhamdulillah sampai sekarang itu udah enak lah. Ya namanya masih ada sedikit, kadang-kadang suka hadir ya teman-teman. Kalau yang sampai total hilang itu enggak, kadang-kadang itu kan cuman apa namanya, penegangan otot aja, jadi kita nggak pikirin bahwa itu hilang lagi dengan sendirinya. Itu yang saya alami, tapi nggak seperti kayak dulu yang namanya panas, tenggorokan, mengganjal di sini dada saya gitu kan, di dada, di perut, di ulu hati, itu yang namanya ulu hati dulu, sampai saya kompres pakai air panas dulu, pakai botol. Itu ya, alhamdulillah sama 3 bulan, dan saya merasakan sembuhnya itu ya antara di 6-5 bulanan teman-teman. Saya juga nggak tahu waktu itu, tapi sembuh totalnya itu kapan. Pokoknya yang saya rasakan pokoknya ya selama 6 bulan itu merasa membaik atau lebih enakan lah dari yang sebelumnya. Masalah asam lambung dan anxiety psikosomatik ini, jadi saya ikutin, saya cermatin terus sampai saya sembuh, sampai saya bisa kemana-mana, jalan-jalan kemana-mana, sampai sekarang ini. Sampai saya pernah sama anak saya tuh, saya bawa mobil, saya ke Surabaya. Itu tadinya saya takutnya bukan main teman-teman, tadi saya takutnya, tapi yang saya rasakan tuh kalau saya bawa enak itu ternyata tidak ada sensasi yang datang. Itu pure enak teman-teman, plong semuanya. Pulang pergi saya tuh Jakarta Surabaya itu saya tempuh normal. Saya istirahat 2 kali istirahat, berangkat jam 6 pagi, pulang sampai situ jam 4 sore, itu udah sampai normal, kayak orang sehat normal biasa lah yang saya rasain. Pulangnya begitu juga alhamdulillah. Sampai waktu itu saya pernah coba di cuaca dingin, saya udah ada di videonya di situ teman-teman.
Saya ikut berkemah camping di puncak Bogor ya teman-teman. Pulang pergi alhamdulillah nggak ada kendala apa-apa yang saya rasain. Nah itu dia teman-teman, pengalaman saya yang saya rasain selama ini. Mungkin teman-teman juga ada kesamaan dengan saya masalah penyakit ini, ada kesamaan masalah penyakit asam lambung dan anxiety psikosomatik ini. Ayo kita bersabar, ayo kita coba, kita cari video yang kita pahamin, yang benar-benar kita yakinin gitu, kita pelajari, kita cermatin, dan kita pahami ya teman-teman, untuk kesembuhan teman-teman juga, untuk kesembuhan, untuk selamanya dah, untuk kesehatan teman-teman seperti kayak ini. Semoga kalau teman-teman cocok sama video-video yang ada saya buat ini, kalau teman-teman mengikuti cara saya ini, ya saya doakan semoga teman-teman juga diberi kesembuhan seperti saya ini, biar diberi kesembuhan lebih cepat, biar teman-teman lebih leluasa lagi mau kemana-mana, mau makan apa aja gitu. Ayo teman-teman, kita coba untuk meraih kesembuhan. Kita jangan berdiam diri di rumah saja. Kita berdiam diri di rumah, kita minum obat, menunggu kesembuhan. Bukannya nggak bakalan, kalau kita nggak bergerak itu susah, lama teman-teman. Kita semangat untuk sembuh teman-teman, kita semangat untuk sehat, kita lawan penyakit ini. Kita mental kita kuatin, jangan jadi mental tempe teman-teman. Seperti saya dulu itu, mental tempe selama 3 tahun yang saya alami. Tapi alhamdulillah sekarang mental saya udah kuat lagi, gizi saya udah penuh lagi, energi saya udah penuh lagi, dan imun saya udah kuat lagi selama ini. Alhamdulillah saya ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Dan buat teman-teman, ayo semangat terus untuk meraih kesembuhan ini. Semoga teman-teman tidak lelah, tidak berputus asa menghadapi penyakit ini. Semoga teman-teman cepat sembuh dan diberi kesehatan seperti saya ini teman-teman. Oke, sampai di sini aja teman-teman cerita ngalor ngidul saya yang saat ini saya lagi nunggu, nggak tahu mau ngomong apa deh tadi, akhirnya yang ngomongnya ngalor ngidul aja teman-teman ya. Semoga bermanfaat video ini buat teman-teman. Apabila bermanfaat silakan dibantu di like, share, dan di komen ya teman-teman. Nanti saya apabila teman-teman mau bertanya, komen saja, nanti saya jawab. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.